pelajaran penting bagi kita, Pak. Bahwa sudah sepatutnya ketika kita mengaku umat Rasulullah SAW, kita bela ajarannya, Pak. Kita tegakkan. Insya Allah akan mendatangkan kebenaran dan kehidayah pada kita. Mungkin nggak langsung, mungkin butuh waktu. Jangan kita jadi orang yang bermudah-mudahan. Ada orang menghina Rasulullah SAW, kita diam aja. Ada orang menghina sunnah Rasulullah SAW, kita diam aja. Bro, jenggotan bro, tali helm lepas dong. Masya Allah, jenggot dibilang tali helm. Pakai peci mulu, udah tobat ya. Ke masjid mulu, so alim sekarang ya. Ada nggak orang-orang seperti itu, Pak? Ada. Kita bela, kasih tahu dia, tapi dengan senyum. Jangan digas. Ente mah penghuni neraka, bro. Jangan. Bilang baik-baik. Alhamdulillah, Ana merasakan nikmat jadi orang Islam. Selama ini Ana belum pernah ngerasain. Ente ikut yuk. Kita belajar sama-sama. Dapat soto lagi, ya kan? Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Jadi akan ada orang-orang yang nggak suka, Pak. Akan ada orang-orang yang tidak berkenan dengan sunnah Rasulullah SAW. Hikmah selanjutnya, pentingnya mendoakan hidayah untuk orang muslim dan orang non-muslim. Jika masih ada teman kerja kita, istri kita belum pakai jilbab misalnya, terus ada orang tua kita yang belum mengenal sunnah Rasulullah SAW, belum mengenal syariat Islam, kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Dan apalagi juga kalau misalnya ada saudara kita yang belum masuk Islam, doakan bagi mereka hidayah. Karena hidayah milik Allah. Rasulullah SAW selalu mendoakan untuk kaumnya. Beliau mendoakan tokoh-tokoh tertentu tuh. Karena doa ini senjatanya kaum muslimin. Doa yang dihasankan sanadnya oleh Imam Al-Hakim dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini senjata kaum muslimin. Kalau kita nggak bisa, ya doain. Hikmah selanjutnya, anjuran untuk mendoakan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Jadi di negara kita bisa jadi ada tokoh-tokoh yang berpengaruh tapi belum mengenal syariat Islam. Doain, Pak. Jangan di demo mulu. Doain. Doain kebaikan buat mereka. Doain mereka menjalankan agama sesuai Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW. Doakan semua. Jangan cuma kalau doa diri sendiri. Ya Allah semoga istri nambah. Ya, kan macem-macem deh. Ya Allah semoga ini. Doanya itu mulu lagi. Doain kaum muslimin dan muslimat. Jangan jadi orang yang lelah untuk berdoa kepada Allah SWT. Hikmah selanjutnya kita lihat nih. Bagaimana kisah Laila bin Abi Hathmah. Ketika bertemu terus dikatakan tidak mungkin ini, gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sampai keledainya Al-Khattab masuk Islam. Keledai mana mungkin Pak masuk Islam, ya kan? Tandanya apa? Dia mengatakan ini suatu yang peristiwa gak mungkin terjadi. Dia putus asa terhadap keimanan seseorang. Bisa jadi dia sangat benci sama Islam. Bisa jadi dia sangat banyak maksiat. Kita lihat kan, kadang di sosial media ada kan, orang-orang yang membenci Islam Pak. Inilah itulah. Dia berusaha belajar mencari kesalahan, kekurangan Islam di dalam Al-Quran. Semakin dia baca, malah dia jadi masuk Islam. Itu tandanya apa? Ketika kita ada saudara yang belum belajar syariat Islam, atau misalnya ada atasan dan yang lainnya, doain, gak boleh kita putus asa, gak boleh kita putus asa. Kita harus terus berusaha. Jadi kita never lose our hope lah sama mereka. Yakin insya Allah Allah berikan jalannya. Mungkin gak saat ini, bisa nanti, bisa kapan. Tapi ketika kita selalu doakan dan kita optimis, insya Allah ada jalannya. Hikmah selanjutnya, ini yang harus kita benar pahami. Karena kita tinggal di Indonesia yang bukan hanya ada orang Islam. Ada orang kafir dan yang lainnya. Kewajiban kita membenci orang kafir. Tapi ingat, bukan karena pribadinya ya Pak ya. Kita benci kekafirannya. Nih anak garis bawah ini, di stabilo ini warna kuning nih.
Kita bukan benci pribadinya. Kita benci kekafirannya. Kita benci akidah batil yang ia bawa. Karena kalau kita benci kepribadiannya, kita nggak suka tuh jika dia datang membawa kebaikan. Atau dia dapat kebaikan, kita nggak suka. Kalau kita benci pribadinya ya. Tapi kalau kita benci karena perkara syariatnya, dan ketika dia meninggalkan akidah dia, dan dia mengikuti syariat Islam, tentu kita akan mencintai dan mendukungnya. Paham ya Pak ya? Jadi kita nggak boleh benci sama orang kafir pribadinya, tapi kita benci akidahnya. Poin selanjutnya, kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam dia ngapain Pak? Ketok-ketok rumah orang-orang kafir. Anda udah masuk Islam, Anda udah masuk Islam. Jadi kita berusaha membuat orang kafir sedih, tapi tidak menyakitinya. Ini yang dicontohkan dari sini. Jadi anjuran membuat orang kafir sedih tanpa menyakiti atau menzolimi mereka. Pelajaran ini terlihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang masuk Islam secara terang-terangan, yang secara terang-terangan membuat orang kafir Quraisy jadi sedih. Hikmah berikutnya, kita lihat bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ketika mengatakan mazilna aizatan munzu aslama Umar. Jadi semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, kami punya kehormatan, punya harga diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini, Pak. Tandanya apa? Tandanya hikmah yang kita bisa pelajari, kita sebagai orang Islam sudah sepatutnya mengakui kelebihan orang lain. Dan mengakui kelebihan orang lain adalah bagian dari akhlak Islami. Wih, Masya Allah, antum suaranya bagus ya kalau azan. Wih, antum pinter masaknya ini. Akui kelebihan orang lain. Bukan melulu kita yang harus bangga. Aneh dong, ketua DKM sini. Enggak. Kita harus mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Dan ini adalah sikap yang mulia. Hikmah selanjutnya kita lihat. Bagaimana pengaruh Al-Quran dalam hidayah. Ini ketika Umar masuk Islam kan, tadi kisah tadi kan. Umar mendengar ayat Al-Quran berapa kali Pak? Al-Haqqah, At-Toha dan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, kita semua nih harus perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita sering membacanya, atau kita cuma bulan Ramadan, na'udzubillah, atau kita punya jadwal harian, misalnya one day, one juz, alhamdulillah. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah berikan hidayah kepada dia. Jangan sampai dia lebih sibuk dengan kalimat manusia, Pak. Lebih dominan kalimat manusia. Meeting di kantor dari pagi sampai sore. Dengerin orang ngomong terus, tapi hubungannya dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran sedikit. Na'udzubillah. Makanya nasihat buat anak pribadi dan teman-teman semua, perbanyaklah membaca Al-Quran setiap hari. Agar Allah turunkan hidayah, agar Allah jaga hidayah dalam diri kita. Hikmah berikutnya, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, para sahabat bertakbir, Pak. Nah, di sini disunnahkan bertakbir ketika mendengarkan kabar gembira. Jadi kalau misalnya, ya alhamdulillah nih positif, takbir tuh Allahu Akbar. Jangan takutan Pak, karena banyak orang zaman sekarang menghubungkan takbir dengan orang-orang berperilaku jahat. Lah, takbir ini ketika kita dapat kabar gembira. Ketika kita dapat kabar gembira, dapat THR ke-13 ya. 13, 14, 15, takbir tuh. Orang Islam begitu, bukan tepuk tangan. Kebiasaan orang Islam adalah ketika dapat kabar gembira adalah mereka bertakbir. Dan sudah sepatutnya. Sedangkan orang-orang non-Islam, mereka dengan bertepuk tangan. Dan bertepuk tangan kalau kita lihat di sejarah, ini adalah kebiasaan orang musyrik. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj, bahwa ada orang-orang kafir tuh yang misalnya kalau lagi heran atau apa, tepuk tangan tuh dia. Ada yang tepuk tangan, ada yang taruh tangan di kepala.
Itu kalau lagi heran tuh. Dan kita lihat dalam Al-Quran, mereka tuh tawaf dalam keadaan telanjang, tepuk tangan. Itu perilaku orang-orang jahiliyah. Makanya ketika kita menjadi orang muslim, sudah sepatutnya kita berusaha mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada Rabu depan dengan pembahasan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.